Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sehat-sehat. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya Roh Kudus menuntun, memimpin kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Hari yang Tuhan sediakan buat kami semua. Kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih banyak Bapa. Kami menguduskan hari ini. Kami mau masuk dalam pujian penyembahan buat Tuhan. Kami percaya mohon Roh Kudus mengurapi kami semua. Sehingga kami aman. Kami bersuka cita. Kami tenang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Lalu biarlah damai sejahtera, ketenangan daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami menaikkan syukur kami, sebab Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Kau Allah yang setia buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Mari bilang, amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari sekali lagi katakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan mari katakan siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Amin saudara. Mari nyanyikan sekali lagi buat Tuhan. Nyatakan kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu ya Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan
bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, Yesus. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari musik menyembah Tuhan, bahwa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Haleluya. Kami akui ya Tuhan, kasih-Mu, kebaikan-Mu luar biasa buat kami semua, anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami hanya bisa memuji menyembah-Mu, membalas kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau, Yesus, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Haleluya, Yesus. Kami sembah, kami puji nama-Mu yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Ralabo, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Mari saya ajak Bapak Ibu dimanapun kita berada, mari sembah Tuhan. Berikan sesuatu, kata-kata cinta kita buat Tuhan. Terima kasih, kami cinta Engkau Tuhan. Betapa kasih-Mu besar bagi kami, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Oh Yesus, syukur bagi-Mu kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Ya ralabashandaralabo, inaralabashi, iralabashakatakanalalabo. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan.
haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan, mari sekali lagi bilang buat Tuhan, nyatakan akui, haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, Yesus, selain puji dan sembah Kau, Yesus Tuhan, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku boleh jadi biji seperti biji matamu sampai hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat kami semua. Di awal tahun ini terima kasih banyak Bapa. Segala puji, segala hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang layak dipuji, layak disembah. Terima kasih banyak Bapa. Kami yang sakit dalam hadirat kami disembuhkan. Kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Dan kami mau bangkit bersama dengan-Mu ya Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu yang besar. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap memuji-muji Tuhan. Sudah mendapat berkat daripada Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan di hadiratnya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap mau bangkit, mau serukan nama Yesus, mau maju di awal tahun ini, bahkan sepanjang tahun ini. Haleluya, amin. Yes, ayo tepuk tangan sama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Hey, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Hey, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut,
semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan, dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Katakan amin. Yesus Kristus adalah Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit. Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu.
orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya,
engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Segala Raja. Amin. Haleluya. Engkau baik ya Tuhan. Bawa kami terus untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami orang-orang yang cinta sama Tuhan. Kami orang-orang yang mau maju bersama ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus, thank you Lord. Oralabo shandaralabo. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Mari sekali lagi. Singing. Hallelujah. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Say Jesus. 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 You are the one I love. Jesus. Jesus. Forever I love you Lord. Amin Tuhan. Ini kata cinta kami kepadamu Tuhan. Betapa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap hari kami ingat kebaikan-Mu. Setiap saat kami rindu untuk mengatakan kasih kami kepadamu Tuhan. Oh ralabasya kata karalaboya. Terima kasih Yesus. Oh ralabasya kata karalaboya. Amen. Mari say Jesus.
Jesus. Oh, mari kita katakan, say Jesus, say Jesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Once again, singing Jesus, hallelujah. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Selamanya kami mengasihi Engkau, Tuhan. Selama-lamanya kami cinta Engkau. Karena kami sangat percaya rancangan-Mu indah dan besar dalam hidup kami. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih banyak Tuhan. Mari urapi kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami semua dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati di hadirat Tuhan dalam pujian, penyembahan. Dan mari ada beberapa firman Tuhan yang akan saya sharingkan pagi hari ini, saya percaya menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka di Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Haleluya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi kita baca sama-sama Bapak Ibu. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, kalau Bapak Saudara bisa baca tentang kehidupan Ayub, bagaimana Ayub di dalam persoalan, dalam ujian yang luar biasa. Dan akhir daripada cerita ini, dari kehidupan Ayub, di pasal yang ke-42 ayat yang kedua, dia sendiri akui bahwa aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, saya percaya bahwa memasuki tahun 2024 ada rencana-rencana yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak Ibu dan saya. Bahkan ada mungkin Bapak Ibu dan saya sudah merencanakan ada banyak hal. Mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam segala hal. Bapak Ibu sudah merencanakan sesuatu. Tapi mari kita mau katakan bahwa percaya saja bahwa rencana Allah tidak ada yang gagal dalam hidup kita. Kalau rencana Bapak Ibu itu adalah rencana yang Tuhan, maka itu tidak akan pernah gagal. Amin. Yang terpenting, kalau mungkin selama ini kita tidak bisa melakukan sesuatu, ya, ada rencana-rencana tapi semuanya ada yang gagal dalam tahun 2023. Mari tahun 2024 kita maju bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau bangkit. Lalu kita mau lihat bahwa rencana Allah dalam kehidupan kita tidak ada yang gagal. Haleluya.
Yang pertama kita lihat. Jadi kita harus bangkit Bapak Ibu. Amin. Yesaya 60 ayat yang pertama. Mari kita lihat. Yesaya 60 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Dan saya percaya ketika kita baca, kita akan bangkit, roh kita bangkit. Amin. Sama-sama. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya percaya memasuki tahun 2024 ada kemuliaan Tuhan yang besar akan terbit dan mungkin sedang terbit dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Rencana-rencana Allah nanti Tuhan akan nyatakan kemuliaan yang besar. Yang terpenting pertama, kita harus bangkit. Amin. Mungkin dulu kita biasa aja, mungkin dulu kita berusaha dengan kekuatan kita. Tapi mari memasuki tahun 2024 ini kita bangkit bersama dengan Tuhan. Kita kembali lagi kepada Tuhan. Amin. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nanti Bapak, Ibu, dan saya akan melihat kemuliaan yang besar Tuhan sediakan. Melalui apa saja rencana Bapak, Ibu. Haleluya. Amin. Yang kedua, ketika kita bangkit, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana dengan hidup kita. Mari kita baca di Yohanes pasal yang Haleluya. Mari kita baca yang kedua. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16. Amin. Ketika kita sudah bangkit bersama dengan Tuhan, mari kita lihat ayat yang ke-16 daripada Yohanes pasal 15. Sama-sama kita baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak, Ibu, ketika kita sudah bangkit, ketika roh kita bangkit kembali lagi bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang begini, saat itu Tuhan pilih kita kembali. Tuhan angkat kita kembali lagi. Untuk apa? Dikatakan bahwa kita akan menghasilkan buah. Artinya ada kemuliaan Tuhan yang besar Tuhan sediakan buat kita. Mungkin dulu kita biasa-biasa saja. Di dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan biasa-biasa aja. Tapi nanti ketika Bapak Ibu dengan saya kita bangkit, maka kita akan menghasilkan buah. Amin. Dalam segala hal, buat pertobatan untuk diri kita sendiri, bahkan juga untuk orang lain. Kita menghasilkan orang-orang yang dulu mungkin tidak bangkit, merasa sulit, susah sekali untuk bangkit. Tapi ketika kita sudah bangkit lebih dahulu, maka kita akan mengangkat orang lain juga untuk bangkit. Amin. Karena apa? Tuhan yang pilih kita. Haleluya. Maka apa yang Bapak, Ibu, dan saya minta, firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan semuanya itu kepada kita. Tuhan siapkan itu buat kita. Amin Bapak Ibu. Yang berikutnya, haleluya. Ketika kita sudah bangkit tadi, kita bangkit menjadi terang, kita menghasilkan buah. Dan yang berikutnya, kita lihat ayat yang berikutnya. Bahwa Bapak dan Ibu dan saya akan menjadi terang. Amin. Akan menjadi terang. Kenapa? Tadi sudah bangkit, sudah menghasilkan buah. Orang banyak lihat kita. Wah, Bapak Ibu sekarang luar biasa ya. Nah, makanya dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14 katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu, kota di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Pasti kelihatan. Amin. Sangat kelihatan. Kalau kita jalan, baru kita lihat ke atas sana, ke bukit-bukit sana. Wah, luar biasa pemandangan di bagian bukit sana ya. Itu kelihatan Bapak Ibu. Sama juga Bapak Ibu dengan saya. Ketika kita sudah bangkit, ketika kita sudah menghasilkan buah, maka orang akan melihat, oh iya luar biasa orang ini ya. Luar biasa Bapak itu, luar biasa Bapak Ibu ini. Kenapa? Karena kita sudah menghasilkan buah. Amin. Karena ada kemuliaan yang besar yang Tuhan sudah berikan dan sediakan buat kita. Yang pertama tadi,
Rencana Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita, asal kita mau bangkit. Amin. Kita mau bangkit. Katakan kiri kanan, ayo bangkit. Yang kedua, ketika kita sudah bangkit, pasti kita menghasilkan buah. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita untuk menghasilkan buah. Dan kalau kita sudah menghasilkan buah, firman Tuhan bilang kita itu adalah terang dunia. Pasti orang akan melihat kita. Lalu banyak orang akan datang percaya sama Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang mau percaya sama Yesus, mau mengikuti Yesus dan katakan, wah luar biasa. Amin. Karena tidak tersembunyi. Kelihatan, semuanya kelihatan. Karena ada terang Yesus dalam diri kita. Amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang siap untuk tahun 2024 ini. Mau bangkit, mau berbuah, dan mau menjadi terang bagi sekitar kita. Dan akan banyak orang yang mendengar Yesus. Dan mereka akan datang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Engkau nyatakan firman-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasyakata karalabaya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau amat baik Tuhan. Bawa kami kembali kepadamu ya Bapa. Angkat kami kembali ya Tuhan. Pulihkan kami kembali lagi ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Dalam terang firman-Mu, ajarku mengerti hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan, ajarku berharap. Ajarku berharap hanya padamu. Benar Tuhan, di tahun 2024 ini ajar kami berharap kepadamu. Untuk kami mau melihat, mengalami rencana-Mu yang besar dalam hidup kami. Asal butuh kami untuk kami bangkit kembali lagi. Untuk kami berbuah. Kami menjadi terang bagi sekeliling kami.
Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi akan semua hamba-hambamu, anak-anakmu yang mengikuti firman Tuhan ibadah hari ini. Kami percaya mereka semua diberkati berlimpah-limpah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang putus asa dihiburkan, yang jatuh Tuhan angkat kembali lagi. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga mau berdoa saat ini untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Niko Dr. Raharjo beserta Ibu Hermin dan keluarga besarnya Tuhan. Berkat-Mu turun, tersedia kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Visi-visi yang jelas yang daripada Tuhan, visi-visi yang lebih lagi daripada Tuhan untuk hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Bapak, pakai hamba-Mu sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Welkawu, untuk Ibu Molin, pakai hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, terus kekuatan, kesehatan Tuhan berikan untuk hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih dalam pelayanan-pelayanan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur untuk kami semua hamba-Mu Tuhan beserta dengan pelayan-pelayan, keluarga di gereja ini GB Emerald Cek4 ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai pimpin kami semua memasuki tahun 2024 ini Tuhan. Kami percaya penuaian yang terjadi di tempat ini, di gereja-Mu ini Tuhan. Kami semua diberkati berlimpah-limpah kekuatan, kesehatan buat kami semua. Dan kami akan menjadi terang bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak muda. Kami percaya satu saat ada kegerakan anak muda yang dahsyat di tempat ini. Generasi Yeremia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di sekolah-sekolah, di kantor-kantor maupun juga di perguruan-perguruan tinggi, kami percaya Tuhan Roh Kudus melawat semuanya sehingga ada kebangkitan yang besar terjadi di anak-anak muda, di generasi Yeremia. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk bulan ke depan ada pemilihan umum. Kami berdoa Tuhan, kami mohon ralabasya kata karabayara, keamanan daripadamu bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami percaya aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan sudah menyediakan seorang kepala negara yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa bagi persembahan kami. Apakah mungkin itu ada yang mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan umum. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Dan sebelum kami selesai ibadah ini, kami siapkan hati kami untuk kami terima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan, lalu biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.